Udah dapat belum ya? Belum ya. Ini namanya vakum set. Ya, di sini ada 2 selang besar ya. Yang satu untuk ke pasien, yang satu untuk ke vakumnya atau untuk ke alat. Kemudian di sini ada tempat penampungan sputumnya, sekret. Ya, tempat penampungan sekret. Di sini berisi cairan. Cairannya ada 2, bisa berwarna putih, bisa berwarna orange. Kalau putih isinya biasanya klorin. Kalau berwarna orange isinya biasa safflon. Ya, intinya adalah cairan disinfektan isinya di dalam. Ya. Kemudian yang ini di sini di alat ini ada tombol on off-nya di sini ya. Kemudian di bagian depannya ada untuk pengaturan tekanan. Ya, pengaturan tekanannya. Ini diputar. Ini udah nggak jalan lagi ya. Tapi pada pasien dewasa itu bisa di 120 sampai 150 ya, tekanan yang bisa diberikan ya. Itu untuk vakum set. Kemudian alat yang kita butuhkan lainnya adalah air steril ya, larutan steril. Kalau di sini kita bisa gunakan larutan garam ya, mau NaCl mau RL ya, atau larutan steril yang sudah dikhususkan untuk tindakan-tindakan suction ya. Kemudian ada gel. Nanti kalau di buku panduan Anda ada yang kurang, alat bahannya tolong ditulis ya, ditambahkan ya. Gel ini kegunaannya karena kita mau memasukkan nanti kateter suction sampai ke pangkal tenggorokan pasien, jadi kita butuh jeli di situ ya. Itu kegunaan jeli porsinya. Kemudian cewek orang ini yang namanya kateter suction. Kateter suction Anda perhatikan kepalanya seperti ini ya. Ini yang tertutupnya, ini yang terbuka ya. Nah, ini kalau misalnya nanti kita bilang Ananda mau ngisap sekret, maka ini harus ditutup. Tutup pakai ibu jari, ininya lepasin aja nanti. Ya, tutup pakai ibu jari. Nah, di sini di ujung selang suctionnya itu lubangnya ada di kiri kanan. Ya, tidak hanya di permukaan, juga ada di kiri Kanan. Ini gunanya adalah ketika selang masuk, dia bisa menarik sekret yang ada tertempel di dinding-dinding tenggorokan pasien ya. Ini namanya kateter suction ya. Ini banyak ukuran. Ini pada anak, kalau pada dewasa lebih besar dari ini ya. Kemudian namanya steril ya, kita butuh Steril. Nah, sebenarnya kalau dari set steril ada bungkusan nggak ya? Nggak ada ya, bungkusan kain untuk steril Ya, yang steril marah. steril ada di situ. Ada Baju pikir ya. tapi kalau nanti Anda persiapkan, tolong ini dibungkus pakai duk steril ya. Kenapa ini kita perlu persiapan steril? Kalau misalnya lagi kerja nih, kalau sekarang Anda praktikum, otomatis kita akan mempertahankan bagaimana sterilnya karena pasiennya nggak hidup. Tapi kalau misalnya nanti di rumah sakit, kita lagi mau tindakan nih, tahu-tahu ada sesuatu kejadian yang membuat tangan kita on, ya, yang tadinya steril sekarang nggak steril, makanya kita butuh cadangan alat steril. Ya, nanti Ibu lihatkan kegunaan alat ini ya. Kalau di sini Anda pakainya boleh pilih, pinset boleh pakai, handphone steril boleh pakai, karena pasiennya kan diam aja, akan ada perlawanan dan segala macam ya. Nah, ini set steril isinya seperti hal biasa, isinya boleh set perawatan luka juga boleh, yang penting kita butuhnya pinset. Ini juga pinset chirurgis, butuhnya pinset anatomis, kemudian 1 buah kom ya di dalamnya, terus kasa steril itu bisa terletak di dalam kom steril, bisa juga di luar ya. Kalau di luar, ini hanya teknik di luar ya. Kalau kasanya di luar, ini plus ini bukan bagian dari SOP ya, tapi ini Ibu melihatkan kalau misalnya Anda ketemu nanti di luar, untuk mempertahankan teknik steril, ini dibuka, kasa kan masih terbungkus ya, kasanya contohnya terbungkus pakai plastik ya, dibuka kemudian dijatuhkan ya, dalam artian tidak boleh
Megang Ya. sebelum pakai Atau steril. ada juga beberapa rumah sakit yang masih pakai kasa yang ditaruh di dalam foam steril. Nanti Anda ngambilnya pakai korentang. Ya. Tapi kalau di contohnya misalnya kayak RSAM sendiri, itu mereka udah masuk ke dalam plastik-plastik kecil. Ya. Kasanya sekitar 10 buah ini sudah masuk ke dalam plastik kecil. Jadi plastiknya dibuka, ininya dijatuhkan. Ya. Itu adalah cara mempertahankan teknik steril. Ya. Oke, ini Ibu anggap kasanya sudah di dalam sini ya. Kemudian butuh perla ya. Kita butuh perla. Apa lagi yang belum kenal nih? Kayaknya udah semua ya. Di bawah nggak? Ini nebulasi. Oke, kita mulai ya. Pertama, salam terapeutik ya. Baiklah Pak, saya Perawat Rahmi yang akan berdinas dari pagi ini. Kita hari ini akan melakukan saksen atau penghisapan sekret untuk membersihkan, untuk membuka jalan nafas ya. Kalau misalnya boleh Anda berikan, Bapak boleh minum air hangat dulu biar merangsang pengenceran dahak sehingga lebih gampang untuk melakukan saksen. Kita butuh waktu lebih kurang 10-15 menit. Waktunya di sini saja ya Pak ya. Iya. Oke, saya akan siapkan alat dulu. Kita siapkan alat cuci Tangan. langkah. Kemudian bengkok satu lagi nggak ada. Ini nanti kalau nggak siap ini ya Nanda rekam nanti. Yang mana dia ambil sekarang? Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Ada bengkok nggak? Labor KMP ada lah. Terbuka. Coba buka aja. Ambil aja bengkoknya. Kemudian kita ke pasien. Kita dekatkan alat. Ya, dekatkan bengkok, kemudian pasang perla. Pasang perla pasien, kemudian mana bisa ya? Nah, tadi tekniknya adalah Steril. biar menggampangkan Anda semua ingat apapun pasatnya. Kalau prinsipnya steril, sebelum menggunakan handphone steril kan kita kerja nggak ada asisten. Walaupun nanti di rumah sakit Anda pakai asisten kok, banyak kok yang akan ini. Kita berdinas juga nggak sendirian ya, tapi yang namanya jam praktek Anda harus terbiasa kerja Sendiri. Jadi sebelum pakai handphone steril, pastikan apa yang mau disiapkan dulu ya. Yang pertama Anda siapkan, buka set sterilnya ya. Kemudian isi cairan dari atas ya, ini nggak boleh ya, harus dari Atas. isikan larutan steril, kemudian gel rekasa secukupnya saja ya. Kemudian dibuka ininya, ini steril ya. Cara mempertahankannya, dibuka apa namanya, bungkusnya. Yang ini bisa Anda pegang. Yang wajib steril itu sebenarnya adalah panjangnya dari lubang hidung sampai ke telinga segini, karena ini akan masuk sampai ke tenggorokan pasien ya. Nah, caranya dibuka dulu sedikit, dikeluarkan, disambungkan. Oke, Sambungkan. Setelah disambungkan, ditaruh lagi. Oke, setelah itu baru kita pasang handphone. Ini tempat kerjanya nggak sempit ya. Kira-kira apa namanya tadi? Sebentar lama ya. Udah lengket. Kau soal.
Enak kok nih, YouTube boleh punya Pak. Oh iya. Nggak lama deh orangnya. Semester udah biasa. Oke, baru kita ngambil ke alat. Ya, caranya tetap akan on-kan satu tangan. Ya, yang tangan yang tidak dominan itu yang di-on-kan. Kalau nanda dominannya kanan, ini boleh dipegang, ini telusuri. Ya, telusuri yang ini bebas ibu pegang yang ini. Tapi ini nggak boleh pegang ini lagi, ya. Tolong diingat ya. Ibu ulang ya. Siapa tuh? Ini posisinya kan masih steril. Ketika sudah pakai handphone steril berarti on kan satu tangan. Ya, pegang kepalanya. Ini juga boleh. Paham ya? Yang penting kalau ini nggak boleh lagi pegang plastik ini. Ya. Assalamualaikum, Mel. Boleh juga sambil digoyang udah keluar dikit, tinggal ditarik. Ya. Yang ini tadi yang ibu sampaikan ini dalam kondisi terbuka saja. Ya. Ini nggak boleh satu lagi tangannya ya. Ini sudah harus steril. Yang ini nggak perlu buka tutupnya pakai yang ini, cukup dengan ibu Jari. Kalau perintahnya hisap tutup, ya. Kalau perintahnya lepaskan. Kalau perintahnya belas tutup, ya. Jelas ya. Nah sekarang yang ini kita tes dulu alat kita hidup apa enggak, ya. Ini bisa ngisap apa enggak, ya. Caranya ini digulung, ini boleh dilepaskan, ya. Tapi nggak boleh seperti ini. Maaf ya, ini nggak boleh, ya. Tangan Anda langsung on. Jadi ini pegang yang ini yang hidupin alat, ya. Alat sudah dihidupkan, kita tes dulu sebelum kasih jeli. Caranya masukkan, tadi kan lubangnya ada 3 ya, masukkan hampir semuanya, tutup. Kelihatan ada ngisap? Sekretnya nanti akan masuk juga ke sini. Artinya sudah ngisap. Jadi kalau ngisap tutup, lepaskan dia naik, ya. Gitu ya. Iya, Nah, Bu. sekarang sudah kita pastikan alatnya ngisap, baru ini kita berikan jeli. Cara ngisapnya gini, lubang ini masukkan ke dalam cairan, tutup pakai ibu jari. Dia ngisap. Dilepas dia nggak ngisap lagi. Ya, ngisapnya hanya saat menutup. Oke ya. Kalau airnya kurang, jangan ngisi pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Ya. Iya, Bu. Gitu juga mau pasang gel. Kalau mau ngambil gel, ini kan steril. Yang kita pertahankan steril sebenarnya adalah jelinya. Ini Ananda ambil, ininya usapkan, ya, usapkan ke jeli, ya, kemudian dibuang, ya, kemudian baru kita ke pasien. Baik Bapak, kita akan melakukan. Sebelumnya Bapak silakan tarik nafas dalam dulu, ya, isi penuh paru-parunya dulu. Nah caranya, perhatikan di sini masukkan, ya, masukkan sampai ke ujung tenggorokan pasien, ya, sampai mentok. Mentok dia, udah mentok, nggak bisa lagi didorong. Kira-kira panjangnya tadi kan kita ukur nih, panjangnya kira-kira segini nih, ya. Sudah kita masukkan, mungkin ada yang lebih panjang, tapi itu perkiraannya. Aku mual, Cok. Ternyata sudah mentok. Tarik sedikit, ini ibu nggak tutup ya, ini nggak ibu tutup. Memasukkan tidak boleh ditutup. Tarik sedikit, baru ditutup. Tutupnya sambil rotasi. Lepaskan. Penarikan Iya. tidak boleh dilakukan 15 detik, nggak boleh lama. Kalau lama pasien yang sesat, ya. Oke ya. Nah setelah dihisap yang pertama, bilas. Masukkan ke sini, tutup.
ya. Kalau kita ngisap pasien yang ada sekret, sini penuh dengan sekretnya, makanya perlu kita dorong dengan air untuk masuk ke dalam vakum setnya. Sembari kita membilas, kita instruksikan pasien, Bapak kalau mau batuk silakan batuk, karena dengan dia batuk sekretnya semakin keluar, ya. Lakukan bagian tenggorokan hanya 2-3 kali, nggak boleh juga sering-sering, ya. Masukkan lagi, Ibu masih buka ya, mentok, tarik, baru ditutup, hisap, rotasikan, lepaskan, bilas. Oke. Kalau masih ada sekret, lakukan lagi, ya. Tapi kalau misalnya ini nggak ada lagi di bagian dalam, sudah 3 kali kita lakukan nggak ada lagi bagian dalam, kita lakukan di area mulut dan gusi. Cara area mulut dan gusi sama. Masukan pertama itu tidak perlu dihisap. Nanti kalau sudah sampai di sini hisap. Kelilingi bagian bawah gigi, bagian bawah lidah. Tidak boleh lebih dari 15 detik. Jangan lama-lama. Nanti bilas lagi, sampai sini bilas lagi. Ya. Setelah dihisap bagian mulut, lakukan bagian hidung, ya. Hisap bagian hidung pasien, nggak usah dalam kalau hidung ya. Setelah masuk baru dihisap sambil keluar. Lepaskan, masuk lagi, tutup, buka, ya. Kemudian bilas terakhir. Setelah dibilas, ini dibuang, dilepaskan. Alat boleh dimatikan. Ini dibuang bersamaan dengan Handphone. ya. Tadi Ibu bilang 3 kali dan yang Karena kalau misal lebih dari 3 kali, ini daya hisapnya cukup kuat. Yang ada nanti epitel-epitel di tenggorokannya cedera, memperparah kondisi sekret. Ya, jadi kalau sudah 3 kali hentikan saja dulu. Pak, mungkin sekretnya masih ada, kasih dulu minum air hangat. Kita istirahat dulu ya Pak, nanti sejam kemudian silakan diulang lagi. Ya. ganti alat lagi. Kalau di ICU nanti ketemu, kalau harusnya ganti karena ini cuma disposable. Tapi kalau di ICU ada satu tempat larutannya larutan klorin, larutan steril. Yang telah Anda pakai tadi nggak perlu dibuang, dimasukkan ke dalam tempatnya. Ya, nanti dia bisa dipakai buat pulang. Karena kalau di ICU dia rutin.